seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekarang daging-daging yang dijual di pasaran yang belum kita ketahui bersama kualitasnya. Maka dari itu kelompok kami ingin membahas tentang masalah daging dari higiennya, dari tercemarnya, apapun yang ada di kandungan bakso tersebut. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan PCR ini sebagai berikut: gel agrose, microwave, micropipette, tube Eppendorf, centrifuge Sorval Legend Micro DR, transminator, neraca analitik, PCR CFX 96, Shaker EFM 60, spektrofotometer, vortex, water bath. Untuk bahan-bahan tersebut: daging sapi, daging tikus, ultra pure, aqua bides, aqua bebas nuklease, dapar lisis TNE, phenol, probinase, dapar pemuat, dapar TE, dapar TBE, KBDNA, leder, etanol absolut, etanol 70%, kloroform, iridium bromide, RNAC, ROS, enzim Primtech Grain PCR Master Mix. Sampel bakso sapi yang diperoleh dari 5 pedagang yang ada di Kota Makassar, dan primer mitokondria gen NDI. Untuk sterilisasi alat dan bahan, membungkus alat-alat disterilkan pada oven pada suhu 180 derajat selama 2 jam pada alat dan bahan yang tahan panas. Alat yang tidak tahan panas disterilkan pada autoklaf dengan tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Untuk preparasi sampel jaringan segar, jaringan atau daging yang diisolasi dari 2 spesimen, tikus dan sapi, yang telah diverifikasi spesimen jenisnya. 2. Daging dicuci bersih dengan air mengalir. 3. Ditiriskan lalu dicincang hingga halus. 4. Disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga siap digunakan. Untuk preparasi sampel bakso sapi: 1. Dikumpulkan 5 produk sampel bakso. 2. Tiap sampel sebanyak 0,2 gram diambil dari 5 titik yang tersebar di 5 titik. 3. Sampel dimasukkan ke dalam tabung 2 mili. 4. Semua sampel pasaran diberi label dan disimpan pada suhu kurang 20 derajat Celcius hingga digunakan untuk penyiapan isolasi DNA. Tahapan isolasi DNA. Yang pertama, isolasi DNA jaringan hewan. Jaringan hewan sebanyak 0,2 gram dimasukkan ke dalam lumpang. Ditambahkan 0,5 mili dapar lisis, digesus hingga halus. Kemudian jaringan hewan dimasukkan ke dalam tabung 2 mili. Ditambahkan 0,5 mili dapar lisis, lalu di vortex selama kurang lebih 4 menit. Jaringan hewan ditambahkan 15 pl proteinase, kemudian di vortex kurang lebih 1 menit. Diinkubasi pada water bath pada suhu 60 derajat selama 1 jam. Setiap 15 menit dibolak-balik. Jaringan hewan disentrifus pada mikrosentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian supernatan dipindahkan ke tub 2 mili. Supernatan ditambahkan fenol dingin 1:1, di shaker cepat kurang lebih 30 menit. Supernatan disentrifus menggunakan mikrosentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan dipindahkan ke tub 2 mili. Supernatan ditambahkan kloroform dingin 1:1, di shaker lambat kurang lebih 15 menit. Kemudian supernatan disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Dipindahkan ke tub 5 mili, dipindahkan ke tub Eppendorf 1,5 mili. Kemudian supernatan ditambahkan etanol absolut dingin 1:2, dibolak-balik perlahan hingga terbentuk benang.
disimpan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Supernatan disentrifus menggunakan mikrosentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian supernatan dibuang dan endapan ditambahkan 0,5 ml etanol 70%. Endapan disentrifus menggunakan mikrosentrifus kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang dan endapan dikeringkan kurang lebih 2 jam. Setelah endapan kering, ditambahkan 40 ml dapar TE disimpan pada suhu 4 derajat semalaman. Endapan kering ditambahkan 3 mikroliter RNAC, kemudian diinkubasi dalam water bath suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius sampai siap digunakan. Selanjutnya, isolasi DNA bakso sapi. Jaringan sebanyak 0,2 gram dimasukkan ke dalam lumpang ditambah 0,5 ml dapar lisis dan digerus hingga halus. Kedua, jaringan hewan dimasukkan ke dalam tabung 2 ml dan 0,5 ml dapar lisis lalu divortex. Setelah itu, supernatan ditambahkan fenol dingin 1:1, kemudian di-shaker cepat kurang lebih 30 detik, lalu disentrifus selama 10 menit dengan mikrosentrifus, lalu supernatan dipindahkan ke tub 2 ml. Supernatan ditambah kloroform dingin 1:1, lalu di-shaker lambat kurang lebih 15 menit. Supernatan lalu disentrifus 300.000 rpm selama 10 menit, lalu dipindahkan ke tub Eppendorf 1,5 ml. Kemudian supernatan ditambah etanol absolut dingin 1:1, dibolak-balik perlahan hingga terbentuk benang. Disimpan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Supernatan lalu disentrifus 13.000 rpm selama 15 menit. Supernatan dibuang dan diendapkan tambah 0,5 ml etanol 70%, kemudian endapan disentrifus 13.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang dan endapan dikeringkan kurang lebih 2 jam. Setelah endapan kering, ditambah 40 mikroliter dapar TE disimpan pada suhu 4 derajat Celcius semalaman. Kemudian endapan kering ditambah 3 mikroliter R-NOS atau 20 mikrogram per mikroliter, kemudian diinkubasi ke dalam water bath suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam, lalu disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius sampai siap digunakan. Selanjutnya, analisis DNA elektroforesis gel agrosa. Isolasi DNA sebanyak 10 mikroliter yang telah ditambahkan 2 mikroliter dapar pemuat dianalisis secara elektroforesis pada gel agrosa 0,8% menggunakan dapar TBA dan telah diwarnai dengan ethidium bromide. Untuk 1 liter larutan dapar terdiri dari 10,8 gram trace base, 5,5 gram asam berat, 4 ml EDTA, 0,5 pH 8 dengan arus 90 volt selama 60 menit. Gel agrosa hasil elektroforesis tersebut divisualisasi dengan UV transminator dan gambar didokumentasikan. Ukuran konsentrasi dan kemurnian DNA. DNA sebanyak 2 mikroliter ditambahkan 998 mikroliter aqua didestilat steril, kemudian dihomogenkan. Kemudian ukur dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 260 dan 280 nanometer. Konsentrasi DNA hasil isolasi dihitung dari alfa 260 dikali faktor pengencerannya dan konstanta serapan DNA. Selanjutnya, analisis DNA tikus dengan PCR. Amplifikasi dengan PCR dilakukan dengan penggunaan campuran reaksi 20 mikroliter yang terdiri dari 2 mikroliter atau 50 nanogram isolat DNA,
1 mikroliter masing-masing primer forward dan reverse, dan 6 mikroliter aqua bebas nuklease. Pengujian mengikuti kondisi suhu 95 derajat Celcius. Bentuk aktivasi enzim atau denaturasi awal. Selanjutnya diikuti dengan 30 siklus 95 derajat Celcius selama 5 detik. Dinamakan tahapan denaturasi. 62 derajat Celcius selama 10 detik disebut tahap hibridisasi atau annealing, dan 72 derajat Celcius selama 10 detik atau disebut juga tahap lanjutan atau extension. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil yang didapat dari analisis cemaran DNA tikus pada bakso daging sapi yang beredar di Makassar. Hasil analisisnya disajikan dalam bentuk tabel. Di sini terdapat 2 tabel. Pada tabel pertama merupakan hasil uji kuantitatif spektrofotometer UV vis isolat DNA daging segar. Di sini terdapat 2 sampel, yaitu 1 sampel daging sapi dan kedua sampel daging tikus. Sampel daging sapi memiliki kemurnian 2,066 dan konsentrasi 775 mikrogram per mililiter. Yang kedua, pada daging tikus memiliki kemurnian 1,594 dan memiliki konsentrasi 2750 mikrogram per mililiter. Kedua, menunjukkan hasil uji kuantitatif spektrofotometer UV vis isolat sampel bakso sapi. Pada tabel tersebut terdapat 5 jenis kode isolat dengan kemurnian dan konsentrasi masing-masing. Di bagian pertama, kode isolat F9 memiliki kemurnian 2 dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Yang kedua, kode isolat E7 memiliki kemurnian 1909 dengan konsentrasi 525. Yang ketiga, aplikasi DNA mitokondria menggunakan alat PCR. Pada mitokondria DNA mempunyai jumlah cetakan yang tinggi, yaitu sekitar 1000 hingga 10.000 cetakan, sehingga mtDNA dapat digunakan untuk analisis sampel dengan walaupun jumlah DNA yang sangat terbatas. Untuk melakukan proses PCR, masing-masing disiapkan campuran reaksi total PCR sebanyak 20 mikroliter yang terdiri dari DDH2O 6 mikroliter, enzim Green PCR Master Mix 10 mikroliter, masing-masing 1 mikroliter primer forward dan reverse, serta DNA sampel 2 mikroliter. Masukkan ke dalam tabung Eppendorf, lalu di PCR. Pada proses ini, amplifikasi dilakukan dengan 30 siklus karena dapat menghasilkan amplikon yang lebih jelas dan tebal. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30 siklus. Yang pertama, denaturasi, annealing atau penempelan primer, extension atau pemanjangan primer. Pada tahap denaturasi terjadi proses pembukaan DNA unte ganda menjadi DNA unte tunggal. Biasanya berlangsung selama 30 menit pada suhu 95 derajat Celcius. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Green polimerase, enzim DNA polimerase,
yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis di rantai DNA. Enzim ini tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Tahap kedua, annealing atau penempelan primer. Primer yang digunakan yaitu primer ND1 karena dapat mendeteksi kontaminasi daging tikus pada daging lain sampai level kontaminasi 1%. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Temperatur penempelan DNA yang digunakan adalah 51 derajat Celcius. Karena suhu annealing harus 5 derajat Celcius di bawah melting temperature yang sebenarnya pada primer yang digunakan. Tahap yang terakhir, extension atau pemanjangan primer. Selama tahap ini, enzim Green-tag polymerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 detik. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi, garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basah, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya, di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit. Hingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untaian ganda. Produk PCR atau polymerase chain reaction dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarose. Pada gambar daging tikus terdapat pita yang tebal dan jelas pada hasil elektroforesis setelah di PCR. Sedangkan tidak terlihat pita yang muncul pada bakso sapi yang tidak berlogo MUI, yaitu sampel 4, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E. Hal ini menunjukkan bahwa primer ND1 atau NADH dihidrogenase 1 yang digunakan dapat mengamplifikasi DNA daging tikus yang terdapat pada pembanding maupun sampel yang telah diujikan. Tidak adanya pita yang terlihat pada kelima sampel bakso sapi menunjukkan bahwa dari sampel tersebut tidak mengandung DNA daging tikus sehingga layak dikonsumsi khususnya bagi masyarakat muslim. Kesimpulannya, primer nomor 1, NADH hidrogenase 1, dapat digunakan untuk menganalisis cemaran DNA tikus pada makanan yang berbahan daging. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran perlu adanya monitoring terhadap produk asal hewan dan turunannya, terhadap kemungkinan adanya kasus-kasus pencampuran daging yang tidak lazim dikonsumsi.